Pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan hitung denyut nadi dalam 1 menit itu sama dengan jumlah detak jantung dalam 1 menit. Denyut nadi yang normal itu bagaimana? Pada beberapa kasus ada, contohnya seperti pada mana dapat melakukan pemeriksaan denyut nadi. Jalur darah arteri merupakan pembuluh darah yang pemeriksaan denyut nadi ini sangatlah penting untuk dilakukan karena ada dua informasi yang akan diperoleh: pembekuan darah dan sering komplikasinya kepada stroke dan kematian mendadak pada usia. Cara untuk menghitung denyut nadi pada lokasi, mengetahui kondisi tubuh kita bagaimana, terutama jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nanda Prayuda. Jadi sekarang kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan hitung denyut nadi. Oke, pada pemeriksaan tanda-tanda vital sebelumnya, pada konten-konten sebelumnya, kami telah ada membuat konten. Yang pertama, pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termometer, bisa dicek kembali. Dan kemudian, pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer aneroid. Dengan menggunakan sphygmomanometer yang masih menggunakan jarum dan dengan stetoskop. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada pemeriksaan tanda-tanda vital, hitung denyut nadi. Jadi, jumlah denyut nadi dalam 1 menit itu sama dengan jumlah detak jantung dalam 1 menit. Denyut nadi yang normal itu bagaimana? Denyut nadi yang normal itu, yang pertama, memiliki denyutan antara 60-100 kali per menit. Kemudian yang kedua, polanya bagaimana? Polanya teratur. Tidak kadang-kadang berhenti dan tidak kadang-kadang melompat. Kemudian jantung berdenyut dengan kuat. Jadi, nilai normal untuk denyut nadi yaitu 60-100 kali per menit. Dan pada beberapa kasus ada, contohnya seperti pada atlet itu memiliki denyut nadi antara 40-60 kali per menit, dan itu masih dapat dikatakan normal selagi seseorang atau atlet itu tidak ada keluhan. Di mana dapat melakukan pemeriksaan denyut nadi? Jadi, denyut nadi dapat diperiksa pada pembuluh darah arteri. Ada 9 lokasi ya. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sifatnya yaitu berdenyut. Dan jika kita lihat di sinetron atau di film-film itu banyak pemeriksaan denyut nadi, yaitu di arteri karotis di leher, kemudian di arteri brachialis di lipatan siku, atau pada arteri radialis di pergelangan tangan, dan juga di dorsalis pedis pada punggung kaki. Baiklah, jadi pemeriksaan denyut nadi ini sangatlah penting untuk dilakukan karena ada dua informasi yang akan diperoleh dari pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama yaitu jumlah denyut nadi. Kemudian yang kedua yaitu keteraturan dan ketidakteraturan denyut nadi. Nah, jika jantung atau denyut nadi itu tidak normal, tidak berpola, maka waspadalah fibrilasi atrium. Apa itu fibrilasi atrium? Fibrilasi atrium merupakan suatu kondisi di mana jantung berdetak tidak berpola, tidak teratur. Nah, ini yang menyebabkan pembekuan darah dan sering komplikasinya kepada stroke dan kematian mendadak pada usia muda. Sekarang kita akan belajar, kita akan menunjukkan bagaimana cara untuk menghitung denyut nadi pada lokasi arteri radialis atau pergelangan tangan. Baiklah, caranya yang pertama itu kita buka telapak tangan, kemudian dengan 3 jari pada tangan yang lain kita susuri telapak tangan, susuri dari ibu jari sampai ke pergelangan tangan. Nah, setelah sampai ke pergelangan tangan dengan ibu jari, nah kita sanggah, kemudian kita rasakan. Maka akan terasa denyutan, biasanya terasa. Nah, jika denyutan telah terasa dan jelas, maka hitung selama 1 menit. Namun jika terasa namun dirasa kurang jelas, maka jari dapat digeser. Kita geser sedikit sampai mendapatkan posisi yang paling jelas. Jika dirasa nadi teratur, maka dapat dihitung 2 kali 30 detik atau 3 kali 20 detik, seperti itu. 20 detik kemudian dikalikan 3, nanti dihitung sampai 1 menit. Nah, begitu cara melakukan pemeriksaan denyut nadi. Sangat penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan denyut nadi untuk
mengetahui kondisi tubuh kita bagaimana, terutama jantung. Maka daripada itu, marilah jaga pola kesehatan dengan makan yang teratur, pola makannya teratur, dan juga dibarengi dengan olahraga. Nah, olahraga yang baik itu bagaimana? Olahraga yang baik itu adalah olahraga di mana seseorang atau pasien itu terserah mau olahraganya kapan, mau olahraganya pagi, siang, sore, atau malam, terserah. Yang penting setiap hari dan rutin, setidaknya setengah jam, dan tidak harus full setengah jam, tetapi istilahnya bolehlah diangsur, ya, diangsur 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam, boleh, asalkan teratur dan tiap hari dan konsisten. Nah, itu yang penting, konsistennya itu. Nah, maka ada beberapa pertanyaan, kan seumpamanya kalau olahraga kan cewek, jadi sudah nyapu rumah, ngepel lantai, cuci piring, ngaping genteng, kasih makan elang, dan lain sebagainya, ngeluarkan keringat juga. Jadi olahraga di sini yang dimaksud merupakan bukan sekedar aktivitas fisik saja, tetapi ada sesuatu yang harus dicapai, yaitu heart rate atau denyut jantung. Jadi ketika anda itu nyapu rumah atau ngepel, kasih makan helang, itu pencapaian heart rate-nya itu belum maksimal. Jadi yang diharapkan ketika kita berolahraga, namun heart rate kita ini dengan keadaan yang konsisten, yang stabil, seperti itu. Maka untuk orang-orang yang umurnya di atas 40 tahun dan untuk orang yang belum terbiasa olahraga, itu kami sarankan untuk berolahraga yang tidak ekstrim. Jangan berolahraga yang ekstrim. Olahraga yang ekstrim itu apa? Olahraga yang ekstrim itu adalah olahraga yang seperti lari kencang atau angkat beban, tidak seperti itu ya. Tapi olahraga yang disarankan di sini yaitu olahraga sekedar jalan santai saja atau jogging, seperti itu. Kenapa? Karena adaptasi jantung yang tidak bisa menerima tiba-tiba olahraga yang ekstrem tersebut, kecuali jika pada atlet atau pada orang yang terbiasa olahraga. Maka daripada itu penting bagi kita untuk memeriksa denyut nadi kita, diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi dengan 3 jari 2 kali dalam seminggu. Raba nadimu, kenali risikomu. Dadah.